Inggris mengatakan good morning. Dan orang Korea mengatakan annyeonghaseyo. Sebaiknya kita sebagai umat Islam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai jauh videonya, perkenalkan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melisa Dewi. Di samping saya ada Imran Faujan. Saya ada Icawati. kita dari kelas 11 AKL atau bisa disebut sebagai akuntansi keuangan lembaga. Kita dari kelompok 4 hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Di sini kita akan kunjungan industri ke PT Ikan Binuangan. Halo guys, kita udah sampai di PT-nya. Lihat. tuh, anjay. Ayo Jayani, Juliana. Bye-bye. Kita udah di dalam. Izin mau bertanya bagaimana pengelolaan sumber daya ikan. Ini pengelolaannya dimasukin ke freezer. Pengelolaannya jangan ditutup nih. Dilakukan penangkapan oleh nelayan. Setelah itu dibawa ke pelabuhan. Di sana disiapkan, sudah ada bangunan TPI-nya. TPI itu adalah tempat pelelangan ikan ya. Di situ dilelang, kita belanja di situ dan gitu. Dan kita proses di sini gitu dengan berbagai jenis produk dan gitu. Ada yang memang kita jual itu, ada yang memang kita sudah diolah. Nah, itu sih proses itu ya, pengelolaannya. Itu sih secara simpel kalau pengelolaan secara dan diri. Pertanyaan terakhir, seperti apa kebijakan regulasi? Maksudnya kebijakan regulasi yang dari mana ini? Dari pemerintah kah? Dari koperasi kah? Dari koperasi kayaknya. Boleh sama pemerintah juga dijelaskan. Ya, kalau dari pemerintah kita menyesuaikan. Mau tidak mau itu wajib. Kita harus mengikuti regulasi yang ada atau yang dibuat oleh pemerintah. Kan gitu. Baik itu regulasi tentang koperasi maupun regulasi tentang usaha, regulasi tentang sektor perikanan, kan gitu. Karena kan semua diatur, kita mengikuti itu, kan gitu. Saya kasih contoh. Kementerian Kelautan dan Perikanan ada mempunyai regulasi tentang PNBP. Ya. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Ya, pendapatan negara bukan pajak. Diterapkannya bagaimana? Diterapkannya kepada pemilik kapal atau kepada kapal-kapal yang berizinnya ke pusat, ke kementerian. Itu diterapkannya. Jadi ketika si pemilik kapal ini punya izinnya di pusat, maka dia wajib membayar PNBP, pendapatan negara bukan pajak, kan gitu. Nah itu ada klasifikasinya. Klasifikasinya seperti apa? Itu diukur oleh gross ton. Tahu nggak gross ton? Gross ton itu kapasitas daripada kapal. Kapal, ukuran kapal dari 60 ke bawah itu 5%, dari 60 ke atas 60 gross ton itu 10%. Kita bayarkan langsung ke pusat.
PNBP itu. Nah itu adalah salah satu contoh regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dan kita harus ikut karena kita punya kapalnya, kan gitu. Kita mengikuti. Artinya semua regulasi yang berkaitan dengan usaha kita, kegiatan usaha kita, baik secara bisnisnya maupun secara kelembagaannya, kita mengikuti regulasi daripada yang ada. Kemudian tentang regulasi di intern koperasi, kita punya anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga, kan gitu. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini menjadi satu acuan dasar kami dalam melaksanakan kegiatan. Anggaran dasar ini apa sih yang diatur? Dari sisi apa sih? Banyak hal. Saya sebagai ketua dan banyak pengurus, termasuk pengurus di sana, diatur di dalam anggaran dasar. Anggota sama, anggota koperasi ini diatur di dalam anggaran dasar, kan gitu. Nah, dan ketika ada hal-hal yang tidak diatur di dalam anggaran dasar, itu nanti diatur di dalam anggaran rumah tangga. Kemudian regulasi apa lagi yang dibutuhkan? Kan gitu, banyak. Ada persus. Apa itu persus? Peraturan khusus namanya, kan gitu. Peraturan khusus yang dibuat oleh pengurus bahwa kita ngelola ini, dibuat peraturannya. Jadi banyak sekali, sebetulnya sangat kompleks regulasi yang memang dibuat oleh kita sendiri. Itu sih. Mungkin